Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bihayatihi ahyana wa bi ni'matihi an'amana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Yang ngantuk atau nggak ngantuk? Oke, nanti kalau ngantuk wudhu ya, atau saya ajak berdiri nanti, goyang-goyang kita nanti ya. Kita goyang bumi ini, bumi bata-bata. Itu nama airnya Labini, tidak punya bini. Cocok sekali dengan kalian semua ya. Kita akan membaca kitab seorang ulama di zaman salafus saleh yang dia pernah berguru kepada orang yang tertulis namanya di situ. Siapa tuh? Muhammad bin Idris Syafi'i. Beliaulah Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Harith Al-Muhasibi imamun azim, wulida fi sana 160 takriban ya. Beliau lahir sekitar tahun 160. Umurnya lumayan panjang. Wafatnya 260-an ya. Di sini ada enggak tertulis? 243, maaf. Ba'da Imam Ahmad. Jadi umurnya sekitar 80 tahun. 83 tahun lah lebih kurang. Jadi beliau ini temannya Imam Ahmad bin Hanbal, imam yang mendirikan mazhab Hanbali. Sama-sama berguru kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Coba dilihat umurnya. Imam Syafi'i lahir 150, beliau ini lahir 160, berarti jaraknya cuma 10 tahun. Jadi kadang-kadang guru dengan murid itu umurnya pendek sekali, gak jauh beda. Itu ujian. Kadang-kadang guru itu lebih muda dari murid. Jadi hijab atau tidak? Ya. Sering sekali murid itu terhijab dengan umur biologis, umur fisik. Padahal umur ilmu beda dengan umur fisik. Umur ilmu tergantung ijazah guru. Siapa yang diijazahi oleh gurunya, maka dia tua. Siapa yang banyak gurunya dan istiqamah mulazamah kepada mereka, itu disebut dengan syekhus syuyukh. Dia akan menjadi gurunya para guru. Jadi jangan pernah tertipu oleh umur Anda, umur antum semua. Umur fisik kita nggak berlaku dalam bab ini. Yang berlaku adalah kam sanah tulazim syekhaka. Ya. Berapa lama engkau bermulazamah kepada gurumu? Imam Syafi'i lebih dahulu mulazamah daripada Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Dulu murid-murid Imam Syafi'i seperti Imam Al-Muzani dilarang debat ilmu akidah. Ketika datang seorang berakidah Qadariyah itu tidak percaya takdir, maka Imam Syafi'i langsung mendebat Hafiz Al-Fard, lalu melarang Imam Muzani belajar debat. Karena Imam Al-Muzani dikader menjadi ahli fiqih. Maka sekarang kita kalau punya mazhab Syafi'i, pasti sanadnya kepada Imam Muzani. Anil Muzani anis Syafi'i. Begitu.
Tapi dalam ilmu jidal, ilmu akidah, ilmu kalam, ini kan sebagian kalian suka debat, benar nggak? Suka ngeyel. Nah, ini cocok kalau ketemu Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Tapi sekarang ini kita bukan berkaitan dengan ilmu jidal, berkaitan dengan ilmu qalbu. Ilmu yang sangat cocok untuk semua umur, karena berisi nilai-nilai akhlak, berisi tentang ma'rifatun nafs, sehingga siap mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi adalah murid Imam Syafi'i yang dibiarkan berdebat dengan kelompok Qadariyah. Imam Ahmad tidak diizinkan, maka Imam Ahmad tidak suka awalnya dengan Al-Haris Al-Muhasibi. Jadi antara murid ini juga ada suka nggak sukanya, benar nggak? Kalian nggak senang sama fulan, ada senang sama fulan, itu sudah terjadi dari dulu. Biasa, gengsi. Suatu kali Imam Ahmad diam-diam mendengarkan kalam Al-Haris Al-Muhasibi. Maka beliau yang tadinya melarang murid-muridnya ngaji kepada Al-Haris langsung mengatakan, "Isma' min hadzal rajul fa innahu jalilul qadar." Sekarang kamu mulailah ngaji kepada imam ini, kawan saya ini. Sesungguhnya orang ini luar biasa. Kenapa? Imam Ahmad ketika mendengarkan Imam Al-Haris, beliau pun ikut memuhasabah dirinya. Maka bergelar Al-Haris itu Al-Haris Al-Muhasibi, suka muhasabah. Kalam-kalam beliau membuat ulama pun malu, karena ulama juga punya aib sendiri. Kiai juga punya aib, ustadz juga punya aib. Semua orang punya aib. Suara saya bikin ngantuk ya? Atau bikin semangat? Untuk baginda Rasulullah SAW dan untuk pengarang kitab ini Al-Imam Al-Haris Muhasibi, Imamuna Muhammad bin Idris Syafi'i, dan imam kita Abul Hasan Al-Ash'ari, imam kita Abul Qasim Al-Junaid, imam kita Abul Hasan Al-Syazili, Bahauddin Syah Naqsyabandi, Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qutb Rabbani, وساداتنا الأولياء والعلماء والمحدثين والفقهاء وجميع من أخذنا منهم ومن استفدنا منهم وإلى والدينا وإلى مشايخنا جميعا والإخوة والحاضرين. الفاتحة. نعم بالله. صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبسندنا المتصل إلى الإمام الحارث المحاسبي قال: الحمد لله الأول القديم الواحد الجليل الذي ليس له شبيه ولا نظير أحمده حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه. Coba perhatikan paragraf pertamanya. Alhamdulillahil awwalil qadimi. Apa beda awal dengan qadim? Awal itu masih ada ats-tsani, tapi al-qadim la yasbiquhu adamun wala la yasbiquhu adamun wala yulhiquhu adamun, yang tidak ada sebelum dan setelahnya ketiadaan. Ya, itu disebut dengan qadim. Qadim ismun min asma'illahil izam, nama Allah yang agung. Nanti kalian akan ketemu satu kelompok namanya Wahabiyah. Mereka tidak percaya qadim ismun min asma'illah. Ya, sudah tahu kelompok ini? Pernah dengar? Mereka sekarang lagi pakai nama As-Salafi. Mereka tidak percaya nama Allah Al-Qadim. Berkata mereka, ya, Bin Baz, Albani, Saleh Fauzan, ngikut taklid kepada Ibn Abil Izz Al-Hanafi.
Apa kata mereka? Nggak ada ulama salaf yang mengatakan qadim ismun min asma'illah. Tidak ada ulama salaf yang mengatakan qadim adalah nama-nama Allah. Kata dia siapa tadi? Salaf. Salaf itu ujungnya tahun 300. Tahun berapa? Tahun 300. Imam ini lahir tahun berapa? Lahirnya 160, wafatnya yang tidur ya. Wafatnya tahun 43, 2 tahun setelah Imam Ahmad bin Hanbal. Salaf bukan? Sebelum tahun 300. Imam salaf ngomong alhamdulillahil awwalil qadimi. Berarti kata qadim sudah digunakan oleh ulama salafus saleh. Yang bilang tidak ada jahil. La yaqra'ul kutub summa yaqul la yujad, ya. Orang enggak pernah baca terus bilang enggak ada. Tapi jadi ulama. Hakaza ulama'uhum, ya. Kita enggak mau jadi ulama yang begituan, ya. Yang wahid, yang jalil. Nah, jadi dibedakan walaupun ini maknanya semuanya terkumpul pada qadim. Al-jalil, yang mulia. Alladzi laisa lahu syabihun wala nazir. Yang tidak ada syabih. Apa arti syabih? Nazir, bandingan, nid, ya. Ahmaduhu hamdan yuafi ni'amahu. Aku memujinya dengan pujian yang yuwafi ni'amah, yang dapat menyempurnakan atau sesuai atau yuwazi, yang dapat setara dengan nikmatnya. Wa yablughu mada na'mai, atau sepanjang nikmatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata alimin bi rububiyyatihi, arifin bi wahdaniyatihi. Jadi syahadat itu kata beliau ada 2. Syahadat iluhiyah itu ada 2. Satu cabangnya disebut syahadat rububiyah. Rububiyah itu beda dengan rububiyah yang di luar sana. Kelompok tadi yang saya sebut, bagi mereka syahadat rububiyah, tauhid rububiyah itu justru untuk menyesatkan sesama Islam, sesama Muslim. Jadi yang masih tawasulan dianggap bertauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah. Dianggap meyakini Allah pencipta tapi tidak menyembah Allah. Ini tuduhan mereka kepada kita. Nah, kalian gak boleh tidur masalah itu. Harus melek. Karena ke depan kelompok ini akan tambah parah. Kelompok ini akan mengkafir-kafirkan kita. Sekarang belum. Tapi sudah mulai. Kalimatnya apa? Orang yang tawasul syirik. Alaysa syirku minal kufur? Ya? Syirik kufur bukan? Kufur apa kafur? Kufur apa ngantuk? Kufur gitu ya. Kayak sudes saja ya. Rububiyah dalam pemahaman kita, ma'rifatuka bi anna Allah khaliquk. Engkau menyadari Allah lah yang menciptakan kamu. Wa kulla syai'in fika, dan segala sesuatu yang terdapat di dalam dirimu. Yang ngantuk, bisa nahan ngantuk gak? Itu kalau tanda kalau kalian bukanlah Tuhan, ya. Ana marbub, antum marbubun, wallahu rabbuna. Allah lah Rabb kita. Rabb itu artinya yang ngatur. Makanya ngantuk-ngantuk gitu ya. Gimana lagi? Kalau perlu kepalanya dijedot ke bawah tuh ya. Gak bisa nahan ngantuk, berarti kita tidak berkuasa kepada diri kita sendiri. Benar.
Tapi ini bukan pembenaran kalian biar tidur ya. Enak amat. Baik. Punya rambut nggak? Coba pegang kepalanya. Pegang kepalanya. Ada rambut nggak? Beneran tuh, rambut kalian apa rambut siapa tuh? Pernah numbuhin nggak? Hah? Pernah numbuhin satu rambut nggak? Coba ambil ijuk. Oh, ijuk. Apa namanya di sini? Yaudah, nggak usah deh. Ambil benang hitam, tancepin di badan, tumbuh nggak? Karena bukan kita yang menumbuhkan rambut. Ada nggak satu rambut kalian tumbuhkan? Ini saya nanya ke santri dulu, saya tanyain lagi di sini ya. Kuku manjang nggak? Gigi manjang nggak? Manjang. Berarti tiap minggu perlu motong ya? Mikir begitu. Jadi setelah Jumatan kalian ngapain? Ke bengkel dulu. Coba kalau gigi ikut manjang, kuku manjang nggak apa-apa ya? Kuku kalau manjang jadi indah ya? Jadi gini-gini ya. Kalau gigi manjang gimana? Tapi dulu giginya tumbuh gak? Tumbuh. Kenapa dia berhenti? Kalian yang memberhentikan? Bukan? Oke. Dulu lahir segede ini gak? Kalau lahir segede ini emaknya langsung mati. Terus ada yang kecil terus gak? Siapa? Oh ini. Kalian dulu kecil, benar. Sekarang segede ini. Itu yang membesarkan ibu atau siapa? Waduh, selesai dengan ngajinya. Itu namanya rububiyah. Maka ini dibaca, ditaruh di awal Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu harfiahnya segala puji, tapi secara makna dan zauq artinya terima kasih ya Allah yang telah menciptakan semua alam dalam tubuhku. Di tubuh kita ini ada belasan ribu alam. Alam rambut, alam darah. Di dalam darah itu ada lagi alam. Di kulit ada alam. Di gigi itu ada alam tuh. Itu baru zahir. Di tulang juga ada alam. Di sel ada alam. Itu baru zahir, belum lagi alam batin. Malam tadi mimpi nggak? Mimpi basah nggak? Mimpi basah kok diminta-minta. Wali Allah nggak pernah mimpi basah. Wali Allah nggak pernah mimpi basah. Kalian belum jadi wali sih ya? Wali murid. Abah guru sekumpul Kalimantan gak pernah mimpi basah dari kecil, karena sudah jadi wali Allah dari kecil. Jadi ihtilam yang ditulis di fikih itu memang fikih-fikih jorok tuh kalian itu ya, mikirin jorok ya. Masa ada wirid supaya ihtilam? Nyari-nyari ijazahnya lagi gak bakal dikasih. Kalau kita ngasihnya ijab sah. Oke, alim birububiyati. Jadi ada syahadat rububiyah. Persaksian bahwa Allah lah yang mencipta, mengatur, mengurusi satu helai rambut dalam tubuh. Bahkan ngantuk pun kita nggak pernah urus. Allah yang datangkan. Ini kalian kalau tidur karena lampu mati atau karena mata berat? Berat kenapa? Nggak pernah ngelihat banat ya? Kasihan. Ngelihatnya lanang mulunya, makanya wajar nih. La bini. Tidak ada bini. Arifin biwahdaniyati. Mengenal wahdaniyahnya. Wahdaniyah ini tauhid uluhiyah. Tapi di kitab ini la ilaha illallah tauhid uluhiyah mencakup dua, rububiyah dan wahdaniyah.
Nah, inilah tauhid salafus soleh. Jadi pembagian tauhid salafus soleh ini, nanti ke depan kalian akan muncul, akan ketemu kelompok yang membagi tauhid jadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Ini ingat-ingat aja ntar kalau ketemu ya. Dan hampir semua kelompok teroris di dunia tauhidnya 3 ini, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Nanti diganti itu, as-sifatnya diganti tauhid hukmiyah, tauhid hukum, atau tauhid mulkiyah, tauhid kekuasaan. Maka mereka mengatakan la hukma illa lillah. Kelompok ini akan menjadi ancaman negara kita. Negara tempat kalian bisa nyantri tenang, tiba-tiba dibom. Nah, ini yang mereka mau. Di Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan, itu orang lagi maulid, baca madaih nabawiyah, Barzanjian, baca maulid Dardir, baca Busiri, itu dibom. Karena mereka menganggap memuji Nabi sama dengan menyembah Nabi. Itu nggak lolos belajar akidah ya. Boleh nggak muji seorang perempuan? Boleh. Apanya yang dipuji? Cuanteknya. Padahal cantik-cantik tetap aja bau. Kalau bangun tidur nggak gosok gigi, sama aja. Kelihatannya sih cantik. Kalau kita puji seseorang, nyembah dia nggak? Tapi bagi kelompok itu nanti, nyembah itu salah satunya muji. Memuji sama dengan menyembah, gagal faham. Maka Abu Yasaid Muhammad Alawi Al-Maliki di Mekah dituduh oleh mereka musyrik. Mereka menuduh ulama kita di Mekah musyrik. Itu ulama turun-temurun sudah ngajar di Masjidil Haram. Cuma karena setiap kali ngajar mereka bikin onar, terjadilah pukul-memukul antara jamaah murid Abu Yasaid Muhammad dengan kelompok askar yang kasar-kasar. Akhirnya beliau istikharah dan mengatakan, mulai esok kita tidak ngajar lagi di Masjidil Haram. Tahun 80-an itu terjadi. Ya, ulama ahlus sunnah terakhir yang ngajar ahlus sunnah terbuka di Masjidil Haram. Insya Allah nanti kita kembalikan ahlus sunnah ke sana ya. Amin ya rabbal alamin. Mau gak? Ntar ngajinya di Makkah, mau gak? Amin ya rabbal alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh istafahu liwahyi wa khatama bihi anbiya'ah wa ja'alahu hujjatan ala jami' khalqih liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Lalu syahadat risalah, beliau mengatakan, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya yang ia pilih li wahyi. Wahyu terbagi 2. Ada wahyu risalah, ada wahyu nubuwah. Wahyu risalah selesai. Meninggal Rasulullah, tidak ada lagi wahyu risalah. Apa isi dari wahyu risalah? Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Maka tidak ada perubahan hukum syariat. Al-yawma akmaltu lakum. Yang ada perkembangan hukum ada, tapi hukum yang dasar tidak berubah. Lalu apa yang disebut wahyu nubuwah? Wahyu nubuwah itu turunnya ke dalam ruh. Setiap orang yang mengenal ruhnya, dia pasti mendapat wahyu ini walaupun dia bukan nabi. Maka orang ini disebut al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama ini terbagi 2. Ada ulama warasatul kutaba, ulama pewaris tulisan, orang nulis. Nggak ada di kitab dia nggak percaya.
Padahal sebelum ada kitab itu sudah ada Allah, sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ada tauhid, sudah ada ahwal dan maqamat. Apa yang pertama tadi? Wahyu risalah. Nah, kalau ini wahyu nubuwah, ulama-ulama ahlullah mereka bukan warasatul kutaba, tapi warasatul ulama. Ulama itu man kana aliman billah, orang yang kenal kepada Allah. Dengan apa dia kenal? Bukan lewat kitab. Kitab ini cuma pemandu aja. Kenal itu dengan ruh, kenal itu dengan kolbu. Minimal kenal pakai A, itu minimal itu. Jika satu rambut pun bukan kita yang menumbuhkan, lalu siapa yang menumbuhkan? Pasti ada yang menumbuhkan. Namanya dalam bahasa Arab Rabbun. Rabbun. Wa ja'alahu hujjatan ala jami'i khalqih. Ditutuplah semua risalah kenabian, tapi tidak ditutup risalah ilham. Ilham masih jalan sampai akhir zaman. Al ulama warasatul. Jadi yang diwarisinya bukan baca kitab. Jadi jangan sombong dulu antum bisa nahwu shorof. Ya. Jangan sombong dulu hafal kitab Bulughul Maram. Jangan sombong dulu hafal Al-Qur'an. Orang harusnya tambah hafalan, bukan tambah sombong. Tambah apa seharusnya? Tambah tawadu. Karena Quran itu isinya nur. Kalau orang dapat nur, dia tambah melihat jalan. Dia tambah melihat bahwa yang dia capai belum seberapa. Maka min alamatil juhala al-kibr. Ciri-ciri orang jahil, dia merasa kibr. Kibr ini yara nafsahu aula min ghairi. Dia melihat dirinya lebih utama daripada selainnya. Baru juga cuma ujurumiyah, alfiyah, udah belagu ya. Bisa nggak ngomong sama Allah? Kalau ente bisa ngomong sama Allah, sombong juga boleh. Tapi masa ada orang bisa ngomong sama Allah sombong? Nggak ada ya. Ini mereka lagi berbicara ya. Berat sekali. Allahumma unsurna. Ya Allah bantu kita ya, amin ya rabbal alamin. Wa anna Allah azza wa jal ijtaba min ibadihi almu'minin. Nah, jadi nabi itu mustafa. Kalau kita ini mujtaba. Makanya dalam surat Asy-Syura, Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah ijtiba. Apa arti ijtaba? Yajtabi ijtibaan. Apa artinya? Sama dengan istafa, tapi istafa lirrisalah, wajtaba lil walayah. Apa arti lil walayah? Untuk coba diulangi, itu antum nggak ketemu di kitab itu. Istafa lirrisalah, ijtaba, dicoretlah kitabnya ya. Itu kitab sendiri apa kitab pembagian gratis? Belilah pasti ya. Kalau kitab sendiri coret-coret lah. Kecuali hafalannya sudah melewati langit dan bumi. Ijtaba min ibadihi. Coba lihat, min bukan semua. Bukan ijtaba ibadah, tapi ijtaba min ibadihi. Hanya sebagian. Minnya litab'id. Allah memilih sebagian makhluknya yang beriman. Siapa mereka? Zawil albab, yang punya lub. Coba, ada akal, ada qalbu, ada fuad, ada lub. Coba ulangi. Akal, terus kok fuad langsung? Itu nama teman kita itu.
akal, lebih dalam lagi qalbu, lebih dalam lagi fuad, lebih dalam lagi lub, jamaknya albab. Apa arti lub? Kalau kita ambil buah pohon pisang, itu kita potong, tengahnya itu ada yang paling inti, itu disebut lub. Disebut apa? Lub. Lubnya kita ada dalam tengkorak ini, namanya otak ya. Itu lubnya manusia. Dan lub ini ada bagian depan cuma 10%, di bagian belakang ada kanan dan kiri 45. Kalian baru ngapal pakai yang mana? Ngapalin nama akhwat ya. 10% itu di situ ada curiga, ngeremehin orang. Awal ketemu orang menghindar nggak? Ya, awal ketemu orang baru kita remehin nggak? Nah, ini otak ini yang kerja. Tapi kalau pakai otak di belakang dia menghargai. Kalau pakai otak di kiri pengen menguji. Pernah menguji-nguji orang nggak? Nah, itu otak kiri yang main tuh. Ulul albab itu sudah masuk bukan hanya kepada otak ini, tapi masuk ke otak kolbu. Dan ini tidak dapat diakses hatta oleh malaikat. Jadi malaikat nggak bisa masuk ke ini bisa cuma ngelihat doang. Oh, ini orang cakep ini. Orang yang pengetahuannya sampai kepada albab afdal minal malaikah. Tapi kalau baru sampai di kolbu, dia mustawiyan fi nafsid darajat ma'al malaikah. Dia derajatnya sama dengan malaikat. Nah, yang tidur itu kalah sama malaikat. Malaikat kan nggak tidur. Tuh ada yang tidur di tengah tuh ya, lagi sembunyi. Saya sih nggak bisa lihat, tapi Allah Maha melihat. Malaikat tidur nggak? Lebih afdol manusia atau malaikat? Beneran? Malaikat nggak tidur, kok kalian tidur? Jawabannya gimana? Ada jawabannya. Seharusnya pakai Quran. Kalau antum pakai Quran, saya nggak balasin. Sebagaimana Sayyidina Ali ketika ditanya, kenapa kamu tertidur? Kok nggak ikut sholat subuh? Apa jawaban Sayyidina Ali? Arwahuna ya Rasulullah biyadillah. Hebat ya? Seharusnya kamu yang tidur jawab begitu. Ruhi ya Sayyidi biyadillah. Lalu Nabi nggak nolak. Apa kata Nabi? Wa kana al-insan aktsaru syai'in jadala. Nabi cuma bacain ayat aja. Kesel enggak. Justru itu Nabi muji Sayyidina Ali. Ente lolos wahai Ali. Kalau ada yang tidur makomnya begitu, saya suruh tidur semua. Jadi ada ahlul qulub, ada ahlul fuad, ada ulul albab. Ulul albab itu sudah menggabungkan kecerdasan kolbu dan kecerdasan spiritual, intelektual, semua ada gabung. Maka dalam akhir surat Ali Imran, ulul albab itu cirinya dua. Pertama, zikir dalam semua keadaan. Yang kedua, tafakkur terhadap penciptaan langit dan bumi. Tapi sekarang orang lagi zaman-zaman salah pasang. Mereka tulis tafakkur ayat Allah. Kalau ayat Allah ditafakuri atau ditadabburi? Gimana ayatnya? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya. Kalau alam semesta baru tafakkur. Jangan kebalik-balik ya. Sama-sama maknanya tapi berbeda fawaidnya. Wa bi amrih fawasafahum bil wafa'i wal akhla'il fadilati wal khawfi wal khasyah.
Ulul albab itu punya sifat. Pertama wafa. Ini yang paling ujung nih lagi kena wafa ini ya. Kena wabak apa wafa? Wafa, apa arti wafa? Menyempurnakan janji. Dulu pernah janji sama Allah nggak? Nggak inget ya? Makanya perlu ada ulama ngingetin. Itu ulama aja dia nggak inget kalau nggak ada gurunya. Ada yang inget dulu janji sama Allah? Yang tidur. Coba cari dalam tidur kalian, ada nggak dulu? Hah? Ingat nggak dulu pernah janji kepada Allah? Nggak ingat kan? Saya juga nggak ingat karena pakai ini. Tapi kalau pakai loop bisa ingat. Apa ciri-ciri orang teringat? Disebut namanya, kolbunya bergetar. Dibacakan ayatnya, imannya bertambah. Zikir kolbunya nggak bergetar, malah ngantuk. La ilaha illallah. Nggak balik-balik, kirain fana fisabilillah, oh fana fillah, ternyata fana fi naum. Ya Allah, enak jadi santri itu ya, tidur bisa curi-curi, maka dia dapat gelar nanti as-sariq. Wal akhlaqil fadilah, dan akhlak yang utama. Akhlak itu dimulai dari kolbu yang bercahaya. Kalau kolbu sudah benar, air kalau sudah bening, keluarnya bening nggak? Tapi kalau airnya berwarna, keluarnya berwarna. Maka jangan sibuk cuma membaguskan pakaian. Jangan sibuk cuma membaguskan zahir. Zahir harus dibaguskan biar kamu laku di kalangan banat. Kenapa kita membaguskan zahir? Supaya dilihat oleh orang yang zahir. Allah tidak melihat muka kalian ini, nggak menarik bagi Allah ya. Udah hidunglah pesek ya. Muka jerawatan, kulit gosong, etek bau, wah lengkap sudah. Mulut bau jigong, ya salam. Allah nggak tertarik sama muka kalian. Maka Allah memandang ke dalam kolbu. Apakah di kolbunya ada nama Allah? Itu yang Allah pandang. Ada nggak nama Allah di kolbu? Maka kalau zikir dirasa-rasain. Ya, itu akhlak fadilah. Akhlak fadilah, keutamaan akhlak yang muncul dari kolbu yang bercahaya. Ya. Dan yang ketiga, al-khauf. Yang keempat, khasyah. Apa beda khauf dengan khasyah? Apa bedanya? Kalau ketemu guru yang killer, itu khasyah apa khauf? Khauf. Al-khaufu min jalalih, wal khasyah min jamalih. Tulis. Bengong aja dari tadi. Al-khawfu min jalalih, wal khasyatu min jamalih. Apa artinya? Kalau ada guru yang tegas, kita sungkan depan dia. Namanya jalal, kewibawaan. Gimana kalau ketemu guru killer? Ke toilet aja nggak berani ya? Nggak jadi deh. Mau angkat tangan nggak jadi. Takut disapa langsung pingsan ya. Mau kemana Anda? Lain enta. Saya dulu punya guru begitu. Kita udah kebelet sebelum masuk kelas. Karena dia yang masuk 1,5 jam nahan. Untung nggak jadi batu ginjal ya. Yang kedua, al-khasyah min jamalih. Takut, segen karena cinta. Segen karena cinta.
Guru kita ada nggak yang kita senengin? Gampang senyum. Kalau tadi kebalikan tuh, melihat dia matanya langsung nyolot. Padahal aslinya dia suka dangdutan. Ya, aslinya kalau udah masuk kamar nonton pelawak, nonton Sule. Tapi pas masuk kelas, galaknya gaya-gayaannya. Tapi beneran tuh ada orang-orang begitu. Dulu saya begitu soalnya. Dulu pernah kena nggak? Pernah kena jalal saya nggak? Diapain dulu? Berdiri. Berdiri itu apa? Hafalan. Ya, ini disuruh hafal hadis berdiri langsung. Ya, tidur ya. Apa tidak sholat subuh? Tidak jamaah. Kalian kalau ketemu saya zaman dulu suaranya nggak begini. Suaranya kayak petir ya. Menggelegar kalau ngomong. Ada orang nggak sholat jamaah subuh, nggak pakai absen, saya cuma ngomong. Alladzi lam yusalli subha ma'ana falyakum. Yang nggak sholat subuh jamaah udah berdiri. Kalau yang jujur berdiri dia. Yang jujur pasti jadi murid saya sampai akhir. Yang nggak jujur ya sudah ya. Itu tes kejujuran aja. Itu bab apa? Bab jalaliyah. Ya. Kalau ketemu kayaknya badan langsung kaku ya. Di belakang keselnya bukan main. Kalau kalian di depan beda dengan belakang, berarti belum jadi murid. Di depan segen, di belakang ngomongin, berarti belum jadi murid. Masih kazib. Karena murid itu ada dua, murid sadiq, ada murid kazib. Mau ilmunya berkah nggak? Mau ilmunya cepat masuk? Walaupun nggak apal-apal, walaupun nggak paham-paham, nggak apa-apa. Cintai guru, zahir dan batin, hadir wa ghaib. Dia di depan, dia di belakang, kita tetap cinta kepadanya. Kalau ada orang membicarakan keburukan gitu, ya. Guru itu dihormati walaupun dia sudah nggak ada di depan. Itu baru murid yang sadiq. Kalaupun bicarakan keasikan bersama si guru, bukan ngomongin, masa guru begitu? Lu ente aja yang jadi guru kalau begitu ya. Guru ya suka-suka guru. Itu karakter guru. Kalau kita protes gaya guru, ente jadi guru sendiri ya. Muridnya ente sendiri. Jadi ada khauf, ada khasyah. Kalau khauf membuat segen, al-khasyah membuat cinta. Pilih mana? Guru yang membuat kita khauf atau raja? Atau khasyah? Khasyah ya. Khasyah ini bikin rindu. Kalau nggak ketemu kayaknya gimana? Ya. Khauf membuat kita takut. Khasyah membuat kita lawan takut apa? Berani. Ya. Faqala azza wa ala innama yatadhakkaru ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taukid dan hasr, pembatasan. Inna, sungguh, lalu ada ma-nya menunjukkan hasr, hanya. Hanyalah yang dapat mengambil pelajaran ulul albab, bukan lub, tapi albab, banyak lub, karena otak itu banyak sekali di dalamnya ya. Ada miliaran sel di dalam otak kita. Punya flash disk nggak? Flash disk segede apa? Ada segede jempol. Di situ ada Quran, ada foto dia. Coba taruh gini. Gedean mana? Masih gedean otak ini. Maka tidak ada namanya otak tumpul, nggak ada. Yang ada itu orang nggak mau ngaji. Kalian itu kecerdasannya melewati kecerdasan apa tadi? Flash disk. Jadi jangan putus asa untuk ngaji. Otak kita terlalu besar untuk dibodoh-bodohin ya. Untuk diajak tidur kasihan. Alladzina yufuna bi'ahdillah
ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب يخشون ربهم بجماله ويخافون سوء الحساب بجلاله. Gitu ya. Jadi khauf selalu urusannya dengan sesuatu yang menegangkan. Su'al hisab, hisab yang buruk. Itu teman khauf. Kalau khasyah langsung Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anta taqra fi raha? 15 menit. Baik. فمن شرح الله صدره ووصل التصديق إلى قلبه ورغب في الوسيلة إليه لزم منهاج ذوي الألباب برعاية حدود الشريعة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما اجتبع عليه المهتدون من الأئمة. Imam ini Al-Haris Al-Muhasibi disebut dengan imam ahli tasawuf. Imam apa? Ini manhaj imam tasawuf. Coba hafalkan. 1, lazima minhaj zawil albab. Baris kedua, lazima minhaj zawil albab. Dengan cara apa? Biriayati hududi syariah minal kitabi ta'ala min kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyyihi alaihi salatu wassalam wa ma jtama'a alaihil muhtadun. Jadi ulul albab ini dia ngikutin kitabullah, sunnah rasul, terus wa ma jtama'a alaihil muhtadun, ijma' para ulama yang muhtadun. Ini sama seperti kalam Imamun Asy-Syafi'i, ya, seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dan Al-Baihaqi. Bedanya beliau berbicara dalam bab bid'ah dan sunnah. Ini berbicara bab manhaj zawil albab. Jadi ikut apa? Kitabullah, sunnah Rasulullah. Ya. Nanti akan ketemu kalian kalau sudah keluar kelompok yang ngaku bermanhaj sunnah, tapi bid'ahin orang mulu. Kelompok yang merasa dirinya ngikut sunnah Nabi, tapi isi ceramahnya kebencian-kebencian. Nanti akan ada masa kalian ketemu itu. Nabi itu kalau ngajar pakai kebencian atau pakai rahmah? Maka ihzaru ayuhal ikhwah wantabihu. Walaupun ada orang mau jenggotnya sepanjang apa? Sepanjang zaman. Mau serbannya seperti Vespa, bola apa? Roda Vespa. Mau bajunya Masya Allah. Jika dia berkalam bukan dengan kalam fihi rahmah, falaysa min warasatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan pewaris Rasulullah. Jadi ciri-ciri pewaris Rasulullah, yatakallam bil lutfi war rahmah. Hatta Sayyidina Umar fihi rahmah. Guru itu kalau marah karena rahmah, bukan karena kebencian. Hatta law kana ghadiban ghadaba bir rahmah. Jadi guru itu kalau marah, marahnya bir rahmah. Dan marahnya guru menghilangkan kejahilan dari murid. Marahnya guru yang berrahmah memindahkan murid min bi'riz zulumat ila wi'ail anwar, ya, dari kegelapan kepada cahaya, dari kejahilan kepada keilmuan. Itu kalau guru marah. Kalau kalian marah gimana? Bukannya marah kenapa bantalnya dipakai orang, ya? Nah, kalimat akhir paling penting, wa man jtama'a 'alaihil muhtadun minal a'immah. Manhaj zawil albab, mengikuti apa yang disepakati oleh ahlul hidayah minal a'immah. Ulama kita itu ittafaqu ala ay yakhtalifu.
ittafaqu alla yattafiqu. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Mereka ittifaq untuk berselisih. Dan itu sunnatullah. Jadi kalian ini jangan sok-sokan nanti keluar dari pesantren lalu mau menyatukan umat. Lah orang kayak gini mau nyatuin umat ya. Ngacak dulu. Sayyiduna Ali tidak sanggup menahan perpecahan umat. Sayyiduna Abu Bakar terakhir masih sanggup, tapi umurnya pendek. Sayyidatuna Aisyah bahkan ikut dalam perpecahan umat. Nggak ada namanya persatuan umat. Yang ada adalah toleransi sesama Itulah makna ayat fa aslihu baina akhwaikum. Maka guru kalian gak akan pernah sama. Jangan kesel kalau gurunya berbeda. Guru itu akan selalu berbeda. Beda guru, beda manhaj. Beda guru, beda disiplin. Ya, sama. Guru juga harus begitu kepada murid. Murid ini gak ada yang sama. Ayo, coba kalian. Jamnya sama. Wah, kepalanya kayaknya keberatan hafalan tuh. Jatuh-jatuh. Tung. Ya salam. 1, 2, 3. Itu hafalannya 31 juz ya. Juz terakhir juz batu. Apa kata beliau? Manhaj inilah yang disebut sirat mustaqim. Hadza huwa as-siratul mustaqim alladhi da'a ilaihi ibadahu faqala jalla wa 'azza wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bih la'allakum tattaqun. Jadi ulul albab apa aja sifatnya? Wafa, akhlak fadilah, khauf dan khasyah. Lalu apa manhajnya? Riayatu hudu di syariah min kitabillah. Terus sunnah Rasulullah. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini, Masya Allah kita bukan hanya ngaji akhlak.